Halo sobat, semoga selalu tetap sehat. Nah, di video yang barusan itu, di film Warkop DKI, saya sebetulnya rada ragu-ragu. Apakah iya itu koreografi saya? Saya lupa benar, itu film apa, tahun berapa lupa. Tapi kan udah terlanjur tayang ya kan, ya sudahlah. Jadi memang nggak semua potongan film Warkop DKI itu ada di YouTube. Makanya saya susah nyarinya. Nemunya yang itu, walaupun saya ragu gitu kan. Tapi paling tidak video itu sudah bisa melepas rasa kangen kita sama adegan kolam dan pantai kan ya. Sip lah. Sebelum saya melanjutkan cerita tentang manggungnya saya bersama Mbak Mia atau Camelia Malik yang terkait dengan pekerjaan, dunia hiburan, kesenangan. Tapi di tahun 91 itu juga saya mengalami kedukaan yang amat sangat dalam karena bapak saya wafat. Beliau lagi sendiri di Bandung karena di hari itu ibu dan adik saya lagi di Jakarta dan saya sendiri lagi syuting di Jakarta. Tapi untungnya di saat itu sahabatnya bapak saya, sahabat SMA-nya itu lagi bertamu ke rumah. Jadi beliau ada yang mengurusi. Jadi begini kronologisnya. Hari itu saya seperti biasanya lagi ada syuting di dunia fantasi untuk video klip TVRI. Saya bersama beberapa penari saya di sana. Pada saat itu belum ada HP, tapi masih berupa pager. Nah, pada saat pertengahan syuting itu, saya dapat pager. Bunyinya biasanya titit titit gitu ya. Saya baca, penting segera telepon ke rumah. Jadi saya langsung cari telepon umum. Di Dufan waktu itu masih banyak telepon umum. Saya telepon ke rumah, saya tanya ada apa. Bapak saya masuk rumah sakit. Aduh, itu saya kaget sekali. Kenapa? Karena seumur hidupnya bapak saya gak pernah berurusan dengan rumah sakit. Gak pernah ada urusan sama dokter. Ini firasat saya udah mulai gak enak nih gitu loh. Terus saya bilang, terus gimana keadaannya? Keadaannya sekarang lagi ditangani dokter. Insya Allah gak ada apa-apa. Oke, karena saya masih syuting, tolong kabari terus ke saya ya kalau ada apa-apa. Oke. Itu saya udah gak tenang tuh nerusin syutingnya juga. Terus syuting masih berjalan, tiba-tiba pager kedua bunyi. Telepon darurat. Waduh, ada apa lagi? Itu udah mulai gak enak hati nih saya. Begitu saya telepon, di rumah lagi panik. Saya gak berani dengar sebetulnya beritanya apa. Karena saya pasti udah tahu ke arah sana. Bener aja, bapak sudah nggak ada. Waduh, itu saya drop langsung, sedrop-dropnya. Saya langsung minta izin ke kru TVRI bahwa saya harus pulang segera karena bapak saya meninggal. Nah, saya diizinkan dan akhirnya syuting itu selesai, dibungkus lah secepatnya gitu loh. Begitu saya ke arah mobil, saya starter mobil, saya nggak kuat. Untuk masukin gigi, kopling dan sebagainya udah gak kuat lagi. Akhirnya saya manggil salah satu penari yang namanya Tutut. Saya minta tolong ke dia karena dia satu-satunya kalau nggak salah ya waktu itu yang bisa bawa mobil. Dan dia baru ngomong bahwa dia juga baru belajar. Astagfirullah. Saya bilang tapi nggak ada punya pilihan saya. Jalan aja lah gimana nanti lewat tol pelan-pelan aja deh, saya bilang. Karena waktu itu kan belum seramai sekarang gitu. Jadi saya memberanikan diri juga. Dan dia juga ya harus berani gitu. Karena saya nggak punya siapa-siapa lagi di situ. Akhirnya kita jalan pelan-pelan sampai akhirnya ke rumah ke Sleepy. Di sana udah kepanikan terjadi. Ibu, adik saya, saudara saya, istri saya dan lain-lain udah nangis semuanya. Akhirnya kita harus cari cara gimana harus sampai Bandung nih ya secepatnya gitu loh. Saya telepon waktu itu ke Cintami ngasih tahu bahwa saya mau ke Bandung. Ternyata
alhamdulillahnya tuh almarhum Odi Agam nolong saya dan keluarga untuk dia bersedia untuk membawa mobil, nyetir sendiri, mengantar saya sendiri ke Bandung, ke rumah saya di Bandung. Jadi Odi Agam itu, aduh, saya nggak lupa deh jasanya di situ. Dia nganterin saya, adik saya, istri saya dan ibu saya ke Bandung. Detik itu juga. Sampai di Bandung, Odi Agam masih sempat-sempatnya, Chan, bawa aja ini mobil, takutnya lu butuh, gua biar pakai kendaraan umum aja pulang ke Jakarta. Saya bilang, jangan, saya di sini banyak saudara, gampang lah di sini. Mendingan lu bawa aja mobilnya pulang ke Jakarta. Terima kasih banyak atas bantuannya. Gitu. Udah. Akhirnya saya di Bandung mengurusi jenazah sampai dimakamkan di tanah kelahiran beliau bersama orang tuanya, nenek kakek saya di satu makam keluarga di Manonjaya, Tasikmalaya. Begitu. Nah, sekarang kita kembali ke dunia panggung. Ini lanjutan dari episode sebelumnya. Saya lagi bercerita tentang kedekatan saya, kerjasama saya dengan Mbak Mia, Kamila Malik, dan Mas Hari Kapri. Kebersamaan itu cukup lama, bertahun-tahun, dari tahun sebelum tahun 90 sampai hampir tahun 2000 ya. Jadi lama gitu. Dan saya udah ceritakan, udah ke beberapa provinsi di Indonesia, bahkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei gitu kan. Nah, secara tidak sengaja setelah episode lalu itu tayang, malah saya baru dapat foto-fotonya baru kemarin. Ada foto-fotonya, tapi cuma beberapa aja, nggak komplit gitu. Yang di Bali ada, yang di Malaysia ada, yang di Semarang juga ada gitu. Terus yang sama Sekar Langit itu masih cukup banyak lah. Bahkan ada videonya di YouTube kan. Nanti saya bisa tayangin juga gitu loh. Nah, ini foto-foto atau galeri foto yang saya dapetin baru kemarin ini. Ini dia. Itu dia foto-fotonya. Jadi pada saat itu saya masih manggung dari satu panggung ke panggung lainnya, diajak terus sama Mbak Mia gitu kan, terutama di TPI kebanyakannya gitu. Nah, di situ saya juga ketemu sama beberapa senior sahabat-sahabatnya Mbak Mia. Kebetulan di tempatnya, di waktu itu Persari Film masih belum di tempat yang sekarang lokasinya, di yang pertama di masih mana ya, lupa saya. Yang pertama pokoknya di situ masih tempat ngumpul orang-orang Parvi dan gabungan artis Nusantara gitu. Di situ karena saya sering ada di sekitar Mbak Mia dan Mas Hari Kapri, jadi saya juga ikut dilibatkan di gabungan artis Nusantara itu gitu. Jadi kalau misalnya gabungan artis Nusantara itu lagi punya acara, terutama almarhum Sis Enes nih yang suka punya program atau event gitu. Dan saya suka ikut dilibatkan sebagai koreografer, membawa penari yang banyak biasanya gitu, massal gitu kan. Di situ saya juga membantu konsep tampilannya gitu loh. Itu banyak banget di situ. Rata-rata waktu itu ulang tahun HUT Kodam, HUT TNI, bahkan di Cilangkap di markas besarnya itu. Saya pernah. Jadi saya nanganin satu pagelaran besar lah yang melibatkan juga ribuan pasukan pada saat itu. Jadi seru banget. Nanti saya akan cerita secara detail dan saya lagi berusaha nyari foto-fotonya. Pada kemana nih ya? Saya waktu itu foto sama jenderal-jenderal soalnya, terutama sama
Pak Wiranto waktu itu. Ini kemana fotonya? Saya lagi nyari itu. Mudah-mudahan masih ada. Untuk episode ini saya tutup dulu sampai sini. Nanti saya akan lanjutkan lagi cerita-cerita lainnya. Jadi tunggu aja. Semoga masih ada hal-hal menarik yang bisa saya tayangkan di sini ya. Jadi ikuti terus kisah Hasan Rahmat. Terima kasih.